Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dicegah keluar negeri oleh KPK. Seiring kasus dugaan korupsi kuota haji yang naik ke tingkat penyidikan, perkara ini berpotensi memperpanjang daftar hitam tata kelola perjalanan ke Tanah Suci. Dua mantan Menteri Agama sebelum Yakut pernah dipenjara karena terbukti korupsi dalam pengelolaan haji yang dihukum 5 tahun penjara pada 2006 dan Surya Dharma Ali divonis 6 tahun penjara pada 2014. Dalam perhitungan awal, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji mencapai 1 triliun rupiah yang bersumber dari selisih biaya yang seharusnya masuk ke kantong negara. Mengapa korupsi haji terus berulang meski dua menteri agama sebelumnya sudah dipenjara? Apakah pembagian kuota haji tambahan yang melanggar Undang-Undang 8 2019 dilakukan sengaja untuk menguntungkan pihak tertentu, dan bagaimana menjamin pengawasan dana haji triliunan rupiah berjalan independen tanpa konflik kepentingan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Enggi. Lagi-lagi Bung Rocky, korupsi yang tak ada hentinya di negeri ini dan kali ini menjerat Menteri Agama, mantan Menteri Agama yang diduga juga melakukan korupsi. Mengapa praktik korupsi dalam tata kelola haji terus berulang meskipun sudah ada presiden hukuman penjara terhadap dua menteri sebelumnya? Dan apa yang sesungguhnya menunjukkan kegagalan struktural serta lemahnya mekanisme pengawasan internal pasca pembubaran Komisi Pengawasan Haji pada 2018, Bu? Iya, sebenarnya saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang haji, ini memang sangat memprihatinkan. Orang ibadah saja masih dikorupsi, gitu. Bukan dilayani dengan baik. Itulah mental rakyat, mental para pejabat negeri Konoha ini. Dan eh, dengan jadikannya tersangka atau tersandung lagi kasus korupsi Menteri Agama yang ex Menteri Agama yang baru terakhir ini, yaitu Yakut Khalil Komas itu mengikuti jejak Menteri Menteri Agama sebelumnya, ada dua menteri sebelumnya juga tersandung kasus korupsi. Saya pikir ini menunjukkan dua hal. Pertama, satu, korupsi itu hanya mengganti pemain. Jadi pemainnya saja yang berganti, bukan korupsinya yang berhenti di tubuh Kementerian Agama. Saya pikir itu bukti pertama. Yang kedua, sistem korup itu masih terus berjalan dan semakin hari semakin canggih. Bukan hanya terjadi di Kementerian Agama, saya pikir secara masif terjadi di berbagai kementerian. Bukan hanya di kementerian saja, tapi bukan hanya juga di eksekutif, juga bukan hanya di legislatif, tetapi sudah lengkap dalam trias politika kita, ada di eksekutif, ada di legislatif, ada di yudikatif. Semua juga sudah menyumbang para pejabatnya untuk berpraktek korupsi di semua lembaga pilar demokrasi tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi rentan sekali dengan praktek korupsi. Bahkan bukan hanya memproduksi korupsi, tetapi juga memproduksi para pejabat yang korup, bahkan mereproduksi pejabat-pejabat yang korup itu. Nah, ini menunjukkan bahwa di Kementerian Agama yang harusnya dekat dengan akhirat, punya keimanan yang baik, tetapi justru terjadi juga praktek korupsi. Bahkan berturut-turut itu ada menteri yang tersangkut kasus korupsi. Menunjukkan bahwa tidak cukup bahwa persoalan agama itu dijadikan korupsi, tetapi juga melebar ke berbagai eh, bidang lain. Bahkan mungkin kalau dibalik, orang tidak sekedar korupsi di tempat yang lain, bahkan urusan agama pun dikorupsi, gitu. Nah, ini yang menurut saya ini menyedihkan sekali. Ini berarti ada kegagalan di lingkungan pejabat kita, entah penama-naman nilai-nilai Pancasila yang tidak efektif, atau memang sistem negara ini yang dibangun dengan sistem kapitalisme yang begitu masif sehingga mendorong orang melakukan tindakan yang koruptif. Bahkan para pejabatnya yang eh, sangat
terpilih, orang menjadi menteri itu kan terpilih di antara sekian banyak eh, orang di Republik ini yang dianggap paling bagus gitu, paling bagus kualitasnya, baik dari segi moralnya, dari segi pengetahuannya, dari segi keterampilannya, dianggap yang paling bagus lah dipilih oleh presiden untuk membantu dia menjadi menteri. Bahkan bukan menteri sembarangan, menteri agama. Dan dianggap orang yang imannya paling kuat lah. Artinya kalau mau menggoda dia untuk korupsi itu, setannya butuh setan yang lebih canggih lah, gitu kira-kira. Tetapi toh kita lihat saksikan bahwa terjadi korupsi lagi. Ini menunjukkan bahwa sistemnya memang memberikan apa ruang untuk terjadinya praktek korupsi. Dan nanti kita harus bedah lebih lanjut itu. Kenapa sistem itu memberi ruang untuk korupsi? Ya, karena para pejabat politik yang eh, tercipta atau terlahir dari sistem demokrasi itu memang harus melewati proses demokrasi atau proses pemilu yang mahal. Pesta demokrasi yang mahal itu yang membutuhkan biaya yang besar, dan biaya yang besar itu tentu diambil dari para sponsor yang kemudian akan kembali meminta kembali hasil investasi politiknya tadi. Dan itu akhirnya ketika duduk menjadi menteri apapun, dia akan cenderung untuk mengembalikan modal politiknya, dan selain modal politiknya tentu akan menabung untuk mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi berikutnya. Dan ini terjadi berulang kali. Sehingga kita bisa melihat bukan hanya di kementerian yang teknis, tetapi sampai di kementerian yang menyangkut keimanan, menyangkut keagamaan pun masih bisa terjadi praktek korupsi. Ini menunjukkan bahwa pengawasan di internal di Kementerian Agama juga kurang efektif. Juga lebih jauh lagi pengawasan dari atasan langsungnya, terutama presiden, juga kurang efektif. Seandainya presiden bisa mengawasi lebih ketat menteri-menterinya, saya pikir tidak apa terjadi praktek seperti itu. Dan kalau presiden saja tidak mampu mengawasi menterinya untuk tidak korupsi, padahal menteri itu adalah orang yang terdekat dengan dia, orang yang dianggap membantu dia, ring terdekat, yaitu untuk membantu dia, bahkan dia diangkat melalui hak prerogatif presiden, diangkat kemudian dilantik orang yang menjadi terdekat yang akan membantu presiden, toh tidak mampu dicegah untuk melakukan korupsi, bagaimana presiden akan mencegah pejabat-pejabat lain yang jauh dari lingkarannya, misalnya di daerah ataupun di eh, tempat-tempat level berikutnya yang lebih jauh, level gubernur, level bupati, wali kota, bupati itu lebih kontrolnya lebih sulit. Ini mengontrol menteri yang dekatnya saja masih tidak bisa dicegah untuk korupsi. Ini menunjukkan bahwa korupsi sudah sampai merambah begitu jauh tradisi maupun sistemik di tubuh pemerintahan dalam sistem demokrasi seperti hari ini. Begitu, Bung Enggi. Baik. Dengan anggaran yang jumbo yang dikelola Kementerian Agama mencapai 66,2 triliun rupiah pada 2025, mengapa yang juga tadi Anda telah paparkan, mengapa KPK serta DPR terkesan baru bertindak setelah kasus besar mencuat bukan sejak tahap perencanaan anggaran? Ya, kalau kita lihat ini anggaran besar ya, 66,2 triliun. Bung Enggi coba bayangkan kalau Bung Enggi punya uang sebesar itu, mau diambil sedikit saja, itu tentu tidak kelihatan. Jadi kalau Bung Enggi ngambil 5% saja, orang nggak akan tahu bahwa diambil 5% itu. Sebesar itu tinggal dipertanggungjawabkan dan kontrolnya sulit sekali gitu. Apalagi tidak di anggarannya itu yang dikelola. Ada yang lain lagi. Kalau kita lihat di kuota haji itu kan tambahan kuota yang dipersoalkan itu. Dan itu kan dibayar oleh umat. Jadi tidak mengambil dana APBN. Dan di APBN-nya sih sudah besar. Kemudian sumber-sumber pendanaan lain juga sangat besar. Itu kan luar biasa itu. Yang saya gambarkan tadi dengan 66,2 triliun di tahun 2025, itu kalau ngambil 1%, 2%, 3%, itu kan tidak terlalu nampak besar di antara sekian itu. Dan di antara besar itu orang seperti nyubit aja kerasanya itu. Jadi tidak nampak terpukul anggaran itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau memang mentalnya tidak bagus, sistemnya juga memberi celah, saya pikir korupsi tidak akan berhenti dengan anggaran-anggaran besar yang dikelola seperti itu. Apalagi dengan kewenangan yang besar. Anggarannya besar, kewenangannya besar, sudah luar biasa itu. Dan pertanyaan tadi, kenapa KPK dan DPR terkesan terlambat atau bertindak atau tidak mencegah itu? Nah, kita tahu
ada DPR dan KPK, itu memang ada satu pengawasan untuk politik DPR, jadi pengawasan anggaran. Saya pikir eh, publik sudah tahu lah itu rahasia umum. Ternyata DPR-nya juga bermasalah kan, banyak oknum-oknum DPR juga yang tersangkut korupsi gitu. Jadi kalau bagaimana dia sudah tersangkut ikut mengawasi persoalan korupsi, apalagi dari perencanaan. Justru dari perencanaan itu sudah dirancang untuk merencanakan itu supaya aman. Itu yang terjadi. Nah, kalau di KPK memang dibentuk untuk memberantas korupsi, ya tentu ada keterbatasan di situ, jumlah personil dan seterusnya. Apalagi korupsi di negeri ini kan begitu banyak. Dan sayangnya KPK masih banyak juga mempersoalkan urusan-urusan apa korupsi-korupsi yang sebenarnya levelnya kecil. Dia harusnya menangkap yang kakap-kakap itu dan melakukan pencegahan yang lebih besar. Dan mestinya KPK dia menggarap yang level nasional tuh dengan besar, yang anggaran-anggaran besar itulah yang harusnya disasar karena itu kerugian negara sangat besar. Kalau 66 triliun diambil 10% ya udah ketahuan, sendiri kan gitu kira-kira. Jadi itu besar sekali. Dan kalau kalau itu dianggap sekarang kerugian negara sampai menembus 1 triliun, itu kan yang terdeteksi, yang tidak terdeteksi mungkin jauh lebih dari itu. Nah, kenapa KPK tidak bisa mengantisipasi sejak perencanaan? Ya tentu mungkin dia terbatas dari personilnya. Satu. Kedua, mungkin KPK juga lagi sibuk mengurusi banyak kasus korupsi. Kita tahu ratusan korupsi yang diurus itu, bahkan bukan ratusan, mungkin ribuan tuh potensial korupsi yang harus dia pantau dan dia urus. Akhirnya ya mungkin dia hanya akhirnya menguji petik aja, mengambil aja yang mungkin bisa di apa target atau yang mendapat laporan dari publik. Dan inilah menunjukkan bahwa bangsa ini, negeri ini masih cinta dengan korupsi, baik secara sistemik maupun secara personal. Karena ternyata orang-orang yang tersandra kasus korupsi pun masih bisa menjabat. Coba Bung Enggi lihat tuh konstruksi kabinet kita hari ini, ada berapa menteri itu kan masuk dalam kabinet, justru dia masih ada isu tersangkut kasus-kasus korupsi yang belum selesai. Misalnya ada kasus kardus durian, ada kasus minyak, ada kasus ya macam-macam. Coba dilihat kembali, eh, buka filenya itu. Beberapa menteri kita itu memang bisa masuk duduk lagi menjabat sebagai menteri, padahal masih ada kaitannya tersandung dengan kasus korupsi. Itu menunjukkan bahwa negeri ini, bahkan rezim di negeri ini masih cinta dengan korupsi dan tidak melakukan perang terhadap korupsi total. Akhirnya dengan korupsi itu masih perang-perangan, bukan perang sungguhan. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kita tahu bahwa adanya KPK itu mestinya bisa melakukan pencegahan. Dan sudah dilakukan, tetapi tentu tidak efektif karena begitu banyaknya yang harus diurus dan dicegah. Dan di level perencanaan mungkin juga tidak dilibatkan tuh KPK. Sehingga ya tentu akan kesulitan merancang itu dan mencegahnya. Dan inilah yang saya kategorikan bahwa KPK hadirkan sebenarnya untuk menutup kelemahan pihak aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi, yaitu di pihak kepolisian. Sehingga dibentuklah KPK untuk memberantas korupsi. Tapi di KPK juga sebagian besar penyidiknya masih dari kepolisian. Itu juga masalah juga saya melihatnya. Jadi ini persoalan bangsa ini memang persoalan rumit dan persoalan korupsi adalah persoalan sistemik sehingga bukan hanya pejabatnya yang perlu kita perbaiki, pejabatnya saja tidak cukup dibuat beriman dan bertakwa, apalagi pejabatnya yang masih bermasalah pun masih dipakai, itu lebih parah lagi. Nah, tetapi sistem jauh lebih penting perhatikan dan mungkin diperbaikan di politik sekuler dengan sistem demokrasi kapitalisme yang begitu mahal, dengan proses politik yang begitu mahal, dan itulah yang salah satu mendorong untuk terjadinya praktek-praktek korupsi di tengah sistem politik yang begitu masif dan lemah dan begitu banyak celah dan KPK tentu sulit untuk berperan sendirian karena begitu banyaknya celah dan begitu banyaknya praktek korupsi yang terjadi di negeri ini. Saya pikir begitu, Bung Enggi. Baik, jasa kalau Bung Rocky untuk pencerahannya pada kabar petang kali ini, semoga yang ibadah haji ini jangan sampailah tadi seperti itu
terulang kembali, apalagi tadi yang disampaikan Bung Rocky ini ibaratnya sudah kategori yang sangat beriman, justru jangan sampai juga tergoda oleh setan yang lebih tinggi lagi tadi ya Bung Rocky sampaikan. Jadi sekali lagi Bung Rocky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.